Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah Lebaran kali ini ketemu ratunya YouTube. Amin, 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 amin. Sekarang udah 29 berapa? 30 kali hampir sekarang 30 ya. Hampir 30 juta ya. Alhamdulillah ya, benar. Saya nyumbang 2 loh, istri sama anak. Satu keluarga satu akun aja, jangan banyak-banyak. Oh gitu ya. Aku satu keluarga akunnya satu aja udah. Oh gitu ya. Irit ya. Lebaran ngapain aja, Cis? Lebaran pulang ke tempat suami di Aceh, di Langsa, berkumpul dengan keluarga dan ini tahun pertama kali Lebaran tanpa papa. Benar. Dan ke rumah suami. Jadi Lebaran tahun ini berwarna sekali. Gimana rasanya dapat suami ya tahun ini, terusnya juga papa meninggal tuh? Gimana tuh perasaannya gimana? Aku sih selalu percaya Om, setiap pergi pasti ada yang datang, setiap ada yang Allah ambil pasti ada yang Allah kasih lagi. Jadi aku mikirnya ya kalau Allah ngambil papa ya mungkin Allah menggantikan dengan sosok suami yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya Allah, kemarin tuh Ekon ini ya nonton tuh ya, ditungguin pulang segala macam gitu, disuapin. Emang selalu begitu atau gimana? Yang manja kamu atau suami sih sebenarnya? Sama-sama sih sebenarnya, cuman karena sekarang lagi nggak ada suami, jadi bilang suami aja. Lempar-lemparan. Nggak, kalau puasa kan suami stripping, jadi pergi pagi pulang pagi. Oh, Armada ya. Apa itu? Iya, lagu Armada, pergi pagi pulang pagi. Oh, iya. Armada band. Oh, liriknya. Iya, liriknya. Iya, jadi karena pergi pagi pulang pagi, jadi buka puasa aku yang nganter makanan ke sana, pulang suami jam berapa aku tungguin. Nggak bisa tidur kalau suami belum pulang. Oh gitu? Iya, jadi mau tungguin gitu. Itu sebelum hamil atau? Hamil dong. Iya, maksudnya waktu sebelum hamil begitu juga nggak sih manja-manja gitu? Enggak, kayaknya ini bawaannya Om. Bawaannya ya? Justru waktu trimester 1, bawaannya tuh pengen, udah suami jangan di rumah, udah syuting aja sana kemana gitu, jangan pulang gitu. Oh gitu. Jadi pas trimester 2 mungkin dibales kali ya sama adek sama si anaknya. Udah yuk papa di sini aja gitu. Tahu dah. Gitu ya. Jadi pada dasarnya itu suami nggak ada orangnya Pak. Iya benar untuk gitu ya. Gini aja ya. Iya nggak ada orangnya. Gak ada. Saya nganggapnya gitu iya, ya. Ada. Iya. Suami pulang pagi, pergi pagi pulang pagi tuh katanya juga sempet kalau kamu nyusul ke lokasi syuting gitu. Kalau kangen atau karena apa? Setiap buka puasa sih. Setiap buka puasa. Jadi kalau buka puasa ya jam 4, jam 5 udah jalan dari rumah ke Bogor, Cikeas. Oh, gitu. syutingnya di Bogor? Itu bukan hari. Karena pembawaan baby ya, karena takutnya diambil orang aja. Enggak aja. Ya. tapi kayaknya pun bawaan baby juga. Bawaan baby ya? Karena mungkin selain emang udah kewajiban nyiapin bukaan dan sahur buat suami, mungkin karena bawaan baby juga kali. Kayak aduh pengen deket mulu sama suami gitu. Tapi nggak tahu sih, tapi aku selama hamil juga suami selalu ngajarin bahwa kalau ada apa-apa tuh jangan dikit-dikit bawaan anak nih, jangan dikit-dikit bilang bawaan hamil, jangan. Jadi ya udah emang karena ibunya aja yang mau katanya gitu. Ngidamnya apa? Jarang sih trimester 1, jarang. Paling kalau makanan hampir nggak ada Om, jarang. Karena kan aku juga tiap sejam sekali makan kan, tiap sejam sekali lapar, jadi apa aja bisa dimakan. Paling trimester 1 tuh kayak pengen ke laut, pengen main jet ski, pengen main banana boat, pengen berenang gitu-gitu. Dan anak pantai. Iya makanya, dan udah sampai dibilang sama suami jangan. Tapi tuh waktu sekali dibilang jangan dan nggak dilakuin tuh, wah stresnya seharian. Tapi setelah ya udah boleh, tapi hati-hati dan izin dokter juga boleh. Wah itu happy-nya bisa, kayak nggak sampai sekarang happy banget. Alhamdulillah deh. Kuat ya deh. 6 bulan, alhamdulillah. Cis, banyak nih orang yang seusia kamu pengen banget tuh menjadi jati dirinya sendiri, tetapi juga berkarya juga dan alhamdulillah eksis. Itu gimana tipsnya? Tipsnya konsisten sih. Dan lakuin apa yang kita suka, hobi. Karena kalau misalnya Ricis nih, misalnya bidangnya di YouTube, tapi pasainnya ke TV, nggak bisa. Oh nggak bisa. Kalau aku, kalau karena pribadi. berapa kali juga ke TV juga nggak betah ya, bener ya. Iya, kita dulu pertama sama Om yang Family 100 ingat nggak? Itu pertama banget tuh. Itu pertama kali ya. Dan habis dari situ kayak ya udah jalanin. Tapi makin lama di TV nggak betah, jadi balik ke YouTube lagi, ke Instagram lagi gitu-gitu. Jadi kalau dari aku pribadi emang ngejalanin apa yang disuka. Mungkin TV juga akan dijalankan tapi nggak yang sefokus YouTube. Dulu emang punya program pernah, nge-host di TV pernah gitu-gitu. Cuman kayak lewat aja, bukan yang kayak
tiap hari Iya, stripping iya, gitu-gitu iya, iya. enggak. Jadi memang satu fokus, hobi. kedua berangkat dari yang disenengin dulu Benar, gitu ya. benar. Karena kamu waktu itu senengnya tuh squishy apa tuh ya? Iya, Instagram, sosmed, mainan segala macam yang bisa dijadiin konten. Waktu itu kan mainan bisa jadiin konten tuh squishy dan lain-lain. Jadi sekalian. Oh gitu ya. Gitu. Terus kalau misalnya udah dijalankan nih jangan berhenti tengah jalan, sayang. Itu yang satu yang paling penting adalah ini, pede. Nah, Iya, itu banyak orang nggak benar. pede tuh ya kan? Harus percaya diri dan yakin titik fokusnya di situ. Jangan karena kita udah ngejalanin setengah jalan, duh kok nggak yakin ya, duh kok ragu ya, aduh ntar gini, ntar omongan orang begini. Kan banyak orang mundur karena omongan orang. Iya benar. Ya kan? Iya. Misalnya kita bikin YouTube, orang bilang nggak cocok, benar. nggak ini, nggak itu, nggak bagus, mundur. Padahal tangganya dikit lagi nyampe nih, karena orang jatuhin dikit, turun lagi sayang banget. Jadi Kalau Icis lewatin aja. sebodoh amat, Lewatin labas aja. lewatin aja. Lewatin gitu. aja. Itu juga aku selama dari tahun 2013 sampai sekarang pasti pun sering bikin kesalahan. Tapi itu yang bikin kita belajar lagi gimana caranya tetap di jalurnya, tapi ya tetap sampai menuju apa nih yang mau kita cari gitu. Tapi bener loh, medsos semua dirajain loh ya. Instagram juga, Amin. terus ya YouTube juga gitu. TikTok. juga, ya kan. Itu gimana sih ininya gitu loh. Jarang loh orang dikasih itu apa namanya rezeki kayak gitu tuh. Mungkin lebih ke kesempatan kali ya Om. Jadi karena aku mikirnya Allah udah ngasih kesempatan, udah di tempat ini, jadi ya harus dipergunakan sebaik mungkin. Dan gimana caranya tetap stabil? Ya kayak sekarang saling kolaborasi, saling saling datang. Sekarang pun juga zamannya kolaborasi, bukan yang dia lebih naik, udah jangan kita cari yang lain aja gini-gini, jangan. Jadi ya kolaborasi itu juga kita nggak akan tahu ke depannya apakah orang yang kita tolak ini akan bantu kita nantinya. Oh benar. Gitu, Iya, jadi setuju. jangan karena misalnya si X lagi naik, iri kita bikin yang ini yuk gini. Jangan diiriin tapi ajak kolaborasi gitu. Benar. Pas ya. Tapi ngomong-ngomong, ini juga bagian dari ini nggak? Bagian dari konten? Dari nama Ria Yunita menjadi Ria Ricis itu bagian dari konten atau enggak? Iya. Benar. Karena menurut aku Ria Yunita formil banget gitu ya. Formil banget gitu ya. Ria Yunita kayak semua orang punya nggak sih Ria Yunita? Kalau Ria Ricis kan kayak kalau di kampung saya ada Ria Yunita, pembawa acara dangdut. Iya kan banget kan. Iya. Yunita di mana-mana ada, Ria di mana-mana ada. Jadi Ria Ricis tuh kayak lucu aja, kayak sesuatu yang bintang gitu kan. Harapannya nama adalah doa. Ricis kan Ria cantik dan manis. Gimana? Ricis Ria cantik dan manis. Oh, Ria cantik dan manis. Pede banget. Jadi ya udah bikin pede aja gitu. Itu yang bilang Ria Ricis itu yang nyari kamu atau orang lain atau siapa? Kamu langsung? Aku juga sama teman-teman juga waktu itu, sama teman-teman kakak aku, teman-teman Mbak Oki gitu-gitu sih. Terus kayak ketemu Ricis, Ricis lucu juga ya, iya Ricis gitu. Bertahan sampai sekarang, alhamdulillah ya, dapet follower bagus. Amin, alhamdulillah cuma titipan Om. Benar. Terus saya dapat suami baik. Amin ya Allah, alhamdulillah. Ngomong-ngomong itu bonus dari YouTube nggak sih kalau dapat suami? Bukan, dari Instagram. Dari Instagram. Karena suami aku itu tadinya nge-DM teman aku di Instagram. Di DM di Instastory teman aku itu ada Instastorynya aku. Aku lagi tahun baruan waktu itu, lagi tahun baruan, lagi duduk-duduk segala macam. Suami aku kirim salam lewat temennya, Kirim jodohin salam dong. buat kamu? Kenalin dong, jodohin sama cewek itu, sama kakak yang itu, sama aku. Dia bilang, udah akhirnya dari Instagram deh. Oh bener ya, bener katanya ini ada kan dapetnya dari Instagram pasangan, udah gitu dapat rezekinya dari YouTube dan sebagainya. Katanya pengen punya nama anak dari nama-nama medsos. Nggak tahu, aku bingung sampai sekarang belum. Kalau nama anak diambil dari nama sosial media sih belum tahu, tapi kayak lucu juga ya. Iya, kan dapat rezekinya dari medsos, ya kan, dapat suami dari medsos juga. Kan suami aku dari Aceh, kalau nama anak perempuan Cut, monetize. Cut atau enggak Teku, AdSense, subscribe, and like, comment. Tapi belum tahu, itu bercandaan aja, guyonan aja sama suami. Bener, Eko juga begitu, ntar Eko Putra, Eko Patrio, like, comment, and subscribe. Lucu kan nama adalah doa, siapa tahu anaknya punya YouTube juga lebih naik daripada ibunya. Alhamdulillah, bener. Nah, itu kan 6 bulan. Itu biasanya
kan datang tuh mual apa segala Iya macam banget gitu. banget trimester 1 Om parah. Aku trimester 1 tuh nggak tahu kalau itu bawaan hamil. Jadi kayak mual, muntah, udah ibarat kata tuh yang di leher tuh udah nggak bisa napas, yang muntah tuh kayak sampai gitu, sampai yang sampai udah pikiran kemana-mana, ya Allah kayaknya aku mau mati sekarang, sampai gitu. Terus yang apa ya, parfum nggak suka. Aroma tubuhnya suami nggak suka. Jadi kalau suami pulang syuting malam nih kan dia biasanya tidur pakai baju yang gerah maksudnya gerah. Kadang kan nggak pakai baju iya, gerah. pakai baju. Oh, gitu. Jadi pas kalau tidur nemplok plek. Oh, nggak demen gitu, nggak suka ya? Bener. Iya, jadi sempet agak. Waktu belum punya belum hamil ngeliat suami gerah-gerah gitu, mas seneng gitu ya? No komen. Terus habis itu yang trimester 1 tuh kayak yang suami, kamu tuh udah nggak cinta lagi ya sama aku. Sedrama itu. Iya. Kan kita juga sama-sama belum mengerti kan, oh ini apa bawaan bayi apa enggak kan kita belum mengerti. Jadi yang kamu tuh udah nggak cinta lagi ya sama aku, kamu tuh berubah gitu. Aku nggak tahu kenapa, aku nggak tahu. Suami sikat gigi, bau odol aja aku nggak suka Om. Iya. Bau odol nggak suka, bau baju yang digantung abis dicuci aja aku nggak suka. Nggak mau. Jadi kalau mau pakai baju diseleksi dulu mana yang nggak ada aromanya. Terus kalau pulang-pulang kan suami suka pakai parfumnya kan di lokasi kan. Iya. Jadi pas pulang-pulang ada bau parfum tuh dia masuk di pintu masuk, aku di kamar tuh udah kecium. Oh, sampai segitunya Iya. ya? So aku bilang, Mbak itu Abang Rian pulang suruh ganti baju dulu baru masuk kamar. Iya Mbak. Wah drama banget trimester 1. Gitu ya. Terus kalau trimester 2 ini kebanyakan yang baper. Bapernya tuh Nangis, gimana? kemudian Tiba-tiba tuh nggak pengen tahu. deket dulu sama suami, kebalikannya. Iya, Parfum iya. udah bisa makan terus. Kalau trimester 1 makan muntah, sekarang udah kebalikannya. Malah sekarang kayak suami ibarat kata cuci mobil di depan rumah aja aku harus ikut. Oh gitu? Ikut. Nggak boleh ikut. Gitu. Ya? WhatsApp nggak dibalas semenit. Kamu kemana sih? Kamu udah lupa ya sama aku di rumah. Aku nggak kemana-mana, aku nggak ngapa-ngapain, cuma nungguin kamu doang. Saya nggak mau kenapa, aku di sini aja. Ya gitu, dramanya banyak banget. Gitu ya, lucu gitu ya, deh. seru ya. Nah tapi kan kamu kan anak terakhir ya? Iya. Itu biasanya minta nggak sih sama Mbak Oki atau apa gitu, minta nasihat atau minta, gue kok begini sih gitu atau gimana? Malah sebelum diminta Mbak Oki Mbak Cindy tuh udah yang ngasih ujangan langsung kayak gitu. Dek nanti jaga-jaga yang begini. Jadi yang udah dilakuin sekarang tuh udah keinget dengan omongan yang sebelumnya. Mbak Oki tuh selalu ingetin, Dek pernikahan itu tidak seperti di negeri dongeng katanya gitu. Iya, Terus pas dilalui, oh ya benar ya udah jadi nikmatin aja gitu. Kalau tidak seperti tidak seperti Di negeri dongeng kan indah banget iya, kan indah di banget. negeri dongeng Nah tuh. menurut kamu indah atau enggak selama udah dari pertama married sampai sekarang gitu? Kebanyakan indahnya, nikmatin aja ya, bersyukur aja. Karena kan Om aku tuh nggak pacaran, kenal aja baru. Oh iya benar. Jadi itu benar-benar semua prosesnya cepet banget. Kayak yang PDKT aja tuh ya PDKT-nya antar Zoom, via keluarga tuh antar Zoom. Pertanyaan saya, yang pengen cepet-cepet married tuh kamu atau suami? Pengen. Tapi nggak taruh mungkin kan? aku ya. Nggak taruh kan? Nggak. Taruh pakai taruh. Aku nggak tahu dibilang taruh atau enggak. Cuman dari beberapa pertanyaan yang keluarga aku kasih ke Abang Rian, mungkin menjurus ke taruh. Kayak misalnya, nanti kalau mau nikah, ntar gimana keuangannya, urusnya gimana, bla 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 gitu. Jadi pertanyaan menjurus ke taruh. Jadi kalau ditanya siapa yang mau nikah lebih cepat, mungkin aku. Karena waktu kan ketemunya di Aceh. Waktu aku ada kegiatan di Aceh selama 4 hari. Jadi 4 hari ini pertama kali ketemu sama suami aku. Di hari keempat dia nembak ceritanya. Jadi kamu mau nggak dekat sama aku gini-gini? Aku tolak. Kalau cuma deket doang ngapain? Aku nggak punya masa depan. Laki-laki mah yang bilang naksir sama aku banyak. Bener, asik. iya. nyombong. Biar ketar-ketir ya, biar cowoknya ketar-ketir. Yang bilang sayang mah banyak. Lihat aja WhatsApp aku, semua orang juga bilang sayang. Terus apa? Ya kamu ke rumah aku lah, ke keluarga aku. Kalau mau lamar, kalau mau serius ya datang ke keluarga, aku bilang gitu. Intinya gitulah, kasarnya gitu. Ya udah, akhirnya berpisah kota seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Abang Rian ke Jakarta langsung lamar beneran. Jadi emang PDKT secepat itu. Jadi ya karena aku udah bukan yang pengen kenal lagi apa, bukan udah kayak makan, SMA lagi iya, ya, emang udah pengen mengarah ke sana. Apa aja udah didapat ya, emang satu yang belum, suami. Amin. Ya kan, Jadi gitu. ya
kalau dibilang aduh cuma PDKT aduh males banget udah deh nggak usah skip gitu. Jadi emang cari yang jelas. Ricis banyak banget. Asik. Nggak tadi bercanda doang. Bener tapi banyak. Tapi emang iya kan. Bener iya. Cowok tuh ngobrol janji tuh banyak banget Om kayak. Iya. Untung aku cewek nggak ada masalah. Jadi udah kenyang banget sama orang-orang yang aku tuh sayang banget sama kamu. Iya. Ih apaan? Halo gitu ya. Banyak kayak gitu mah. Nikahin dong. Gitu. Terus kan ini lagi hamil gitu katanya dulu kalau nyium nggak basah sekarang basah. Iya itu Riyad. Iya kan kamu tuh gimana sih? Enggak, jadi di vlog itu suami aku emang kebiasaan nyium pipi, jidat segala macam dan basah. Selalu basah? Selalu basah kan? Selalu jember kan? Ya basah lah gitu. Iya, basah lah. Aku risih karena aku udah pakai skincare, udah cuci muka, udah perempuan lah gimana. Jadi kok basah ya. Basah ya gitu ya. Gitu aja. Bercandaan aja. Coba kalau aku nyium kan pakai hidung di gitu loh. Kalau aku ciumnya gitu, kalau suami cium pakai bibir dia. Basah deh. Gitu. Bercandaan aja, tapi seru. Tapi yang bikin panik kalau dia udah mulai nggak cium baru panik. Oh gitu. Cium basah nggak apa-apa, nggak cium baru panik. Iya. Nah, Cis, kalau tadi kan anak udah disiapin nama, udah disiapin ini belum? Apa misalnya kamar apa segala macam? Kamar belum, perlengkapan kali ya, sama udah mulai cari suster. Jadi kan suster kan susah ya Om. Benar. Jadi sekarang udah mulai seleksi. Untungnya anak kakak kan ada 4 dari kakak pertama, kakak kedua ada 1 anak, jadi total 5. Suster kan tuh udah ganti-gantian tuh, jadi udah pakai sisaan anaknya dari kakakku, udah tinggal transfer orang aja. Katanya nih nanti kamarnya mau sesuai dengan cita-cita kamu dulu, gayanya mermaid gitu. Enggak. Tapi dulu seneng mermaid gimana ceritanya? Aku seneng banget laut Om, berenang. Sampai aku pernah gosongnya tuh gosong banget kayak panci, kayak bawahan panci gitu. Beneran sampai yang diginin tuh kayak kerek, hitamnya tuh hitam banget. Karena aku tuh kalau udah main ke laut nggak mau pulang kalau belum hitam. Oh gitu. Mungkin tuh kali yang bikin sampai retak-retak gitu kali ya. Sampai panas kalau hitam. Sampai burn gitu. Iya, sampai kebakar. Dan kebakar. sakit banget. Sampai gitu baru mau pulang. Kalau enggak belum puas. Suka banget sama laut. Jadi karena suka laut, suka koral, suka segala macam, ya udah berenang. Karena dulu aku waktu masih kecil nonton itu loh Om, Ayu Azari. Putri Duyung. Iya, tahu. Iya, Azari ya. Tapi mohon itu zaman kapan itu? Zaman aku SD TK. Aku nontonnya BTS sih nggak tahu. Gaya banget. Aku nonton gitu, jadi aku cantik, kelihatan suka. Terus kayak aku bercita-cita, pengen deh jadi mermaid. Bahkan aku pernah ngobrol sama Boki kalau masuk surga pengen jadi ikan. Jadi ikan mermaid, iya cantik, lucu gitu. Oh gitu. Aku suka banget laut. Suka laut ya. Ya artinya kembali ke anak. Persiapannya baru hanya ini perlengkapan doang gitu. Om ada perlengkapan bayi nggak? Oh, aku mau bawa pulang biar nggak belanja. Saya bukan perlengkapan bayi, perlengkapan buat cucu. Oh iya. Oke, jadi Lebaran ini pulang ke Aceh. Makanan kesukaan apa kalau Lebaran biasanya? Normal sih, lontong, opor, tempe orek, kerupuk. Pokoknya Lebaran no diet. Lebaran, apa aja aku bisa makan. Iya, apalagi lagi hamil begini ya. Apa aja aku bisa makan. Kalau suami dilarang-larang nggak boleh makan ini, makan enggak. Dia lebih seneng makan buah ya, itu disuapin buah. Suami aku buahnya tuh nggak boleh tinggal, karena emang suami kan juga lagi jaga berat badan kan Om, jadi emang kita sama-sama jaga berat badan. Jadi kalau aku sih jaga rumah ya, takut Lebaran. Gitu, jadi emang harus buah, sayur. Oh gitu. Nah, Rian tuh termasuk suami siaga nggak? Siaga, tapi karena sekarang lagi stripping jadi siaganya by phone, jadi agak susah. Kalau by phone tuh apa yang ditanya nama? Nah itu dia kan susah kan. Kayak misalnya kemarin aku pernah kontraksi gitu, kayak tengah malam segala macam sampai belum pulang ya mau gimana, jadi ya udah. Kalau nelfon tuh pasti kalau dulu kan kamu udah makan apa belum? Sekarang video call, nanyanya lebih ke baby ya pasti ya. Sama-sama sih 50-50, nanya aku juga, nanya itu ada gimana, ada minum susu hamil belum gitu-gitu sih. Normal. Oke, ini nanyanya mohon maaf agak sensitif dikit ke papa. Nah, itu kan kelihatannya Icis kan dekat sama papa ya, benar. Ini sekarang nggak ada papa tuh gimana nyikapinnya tuh? Ada kenangan yang paling nggak dilupain waktu sama papa apa tuh? Paling
kayak Lebaran tahun lalu kan masih ada papa, buka puasa tahun lalu pun puasa masih sama papa, terus kayak masih ngumpul bareng gitu-gitu sih. Dan papa tuh adalah salah satu orang yang paling ingetin deh bagi THR yuk ke tetangga gitu-gitu. Jadi kan kita kalau misalnya sebelum pandemi kita bikin kayak barisan anak-anak di komplek tuh yang dan papa tuh selalu nemenin gitu. Jadi yang ya udah sekarang bagi-bagi THR nggak ada papa gitu. Buka puasa terakhir di hari terakhir misalnya nih, puasa hari terakhir nggak ada gitu-gitu sih. Tapi kan sekarang udah ada ayah. Ayahnya tuh papahnya suami aku. Oh ya, ini juga dekat juga. Udah dekat. Dekat. Seru sih. Ya paling gitu sih, paling ngerasa kayak kalau dulu hatinya masih utuh, ya sekarang tinggal setengah gitu. Gitu sih. Iya. Sedekat apa sih sama papa, Cis? Dekat banget, tapi kan mungkin karena bungsu juga ya Om, jadi yang paling nempel, apalagi anak perempuan. Terus yang papa tuh paling suka ikut aku syuting tuh, papa paling suka di rumah kalau syuting vlog, main game segala macem tuh papa tuh paling ikutan dong gitu-gitu. Timbang main games apapun, papa tuh selalu ikut. Terus kayak apa ya, banyak sih. Dan mungkin bisa dibilang antara aku, Mbak Cindy, Mbak Oki yang paling dekat sama papa pada saat itu, hari-hari terakhir memang aku, kebetulan saat itu lagi aku. Cuman yang paling bikin sedihnya ya ketika hari-hari terakhir papa di dunia, ya aku nggak ada. Itu doang yang bikin sedih, bikin nyesel. Waktu itu kamu lagi di mana itu? Di Flores. Oh, di Flores. Dan nggak ada sinyal Om, bayangin 2 hari berturut-turut gitu. Jadi papa meninggal Jumat malam. Iya Jumat ya, aku baru pulang tuh kayak besokannya. Jadi papa udah dikubur, aku nggak bisa lihat. Waktu udah dimakamin kamu nggak ngelihat? Nggak bisa, jadi udah tinggal tanah, bunga, udah nggak bisa lihat apa-apa lagi. Jadi ya sekarang agak trauma sih, jalan jauh yang nggak ada sinyal tuh agak trauma. Jadi kalau misalnya ada kerjaan luar kota atau kegiatan apa, sinyalnya bagus nggak, sinyalnya ini nggak, sinyalnya itu nggak. Sampai begitu ya sekarang trauma. Ya? Karena kan waktu itu Flores nanjak gunung, nggak ada sinyal, dan aku tuh mulai udah perasaan nggak enaknya itu dari jam 11 malam. Nah, diagnosa dokter itu katanya emang udah meninggal juga dari jam segituan katanya. Jadi ya sempat pusing juga, sempat sakit kepala, sempat. Terus taunya papa meninggal tuh dari mana? Besoknya. Waktu datang sinyal, waktu mau balik ke darat, waktu mau balik ke bawah, nunggu sinyal, dan itu masih belum ada pikiran aneh-aneh. Bahkan itu pun sebelum aku dapat sinyal, aku sama teman-teman tuh masih sempat ngobrolin tentang kematian, tentang penyakit, tentang sharing-sharing tentang itu. Bahkan anak-anak yang lain tuh dia tahu duluan Om. Teman-teman tuh tahu duluan. Oh gitu. Tahu dari mulut ke mulut warga. Dan aku sengaja nggak dikasih tahu, dirahasiain gitu. Jadi mereka nge-keep. Jangan sampai Ricis tahu ya, jangan sampai. Jadi mereka nge-keep, dan dengan pancingan mereka ngajak aku ngomong tentang kematian. Dan dengan polosnya aku bahas, ya udah aja. Dengan pedenya aku bilang, ya kalau ada orang meninggal kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Aku bisa ngomong gitu sekuat itu. Tapi ternyata waktu sinyalnya masuk, blok. Wah, ternyata aku orang yang paling lemah. Udah hilang. Gitu. Lebaran, masih ingat nggak dibeliin apa sama papa? Kalau sekarang lagi lebaran gitu, selalu yang diinget tuh apa tuh? Baju lebaran. Dulu sih terakhir waktu masih kecil tuh, SD beli baju, tapi bukan baju lebaran. Aku mintanya kayak piyama, baju-baju main, bukan baju lebaran yang cantik, enggak. Karena kan dulu papa tuh termasuk orang yang hemat. Jadi kalau misal kata papa, kalau misalnya bajunya masih bagus, jangan beli dulu. Karena kan dulu juga kita ekonominya agak sederhana lah. Sederhana gitu. Jadi kata papa pun beli sepatu aja harus sampai dilihat dulu nih sepatunya udah bolong belum. Kalau belum bolong jangan beli, masih bisa disol gitu. Terus kan aku karena anak bungsu, jadi pakainya punya kakak-kakak. Lungsuran. Jadi warisan. Ada coba lihat sepatunya. Oh masih bagus. Boki masih bagus juga, ya udah kalau mau ada pakai punya Boki dulu. Jadi baju-baju piyama gitu-gitu aja. Apa yang belum dilakukan Icis buat papa? Untuk papa? Yang belum banyak pasti, kayak pengen haji bareng belum sempet. Papa juga belum sempat lihat anak aku. Sedih. Bener, iya. Sedih Om. Iya. Iya. Gitu, soalnya terakhir papa bilang gimana? Pengen gendong anak aku. Itu buat aku
belum ketemu Bang Rian. Jadi waktu itu kan papa udah suruh aku nikah udah lama banget. Iya. Kayak, "Ade ayo dong biar ada yang jagain," kata gitu. Karena kan aku bungsu di rumah sendirian. Terus? Aku gampang banget sakit kan Om, gampang ngedrop gitu. Terus kata papa, "Ade nggak ada yang jagain nih, udah harus ada suaminya gitu." Sibuk kerja mulu kan, syuting mulu. Iya pak, ntar aja. Makanya waktu papa meninggal di Juni, ketemu Abang Rian Juli, jadi sebulan setelah meninggal malah. Jadi makanya waktu itu udah nggak ada buat main-main lagi. Kalau emang serius ya udah ayo, kan udah capek kan. Udah capek, terus kayak ingat juga kata papa, nanti kalau dapat suami emang harus yang bisa jagain banget, yang bisa ngerawat. Dan coba papa pernah bilang, kan papa kan dekat banget sama ponakan-ponakan aku, sama anak yang bawa kan masih dekat banget. Sampai papa bilang, "Tenang ya Ade, nanti anak Ade papa yang urus, anak Ade papa yang gendong." Gitu. Bener ya pak? Iya, tenangin, ntar main sama papa, ntar papa ajak ke bengkel, ajak main mobil, kan papa kan senang mobil kan. Ntar ajak aja deh ke laut, sama papa juga main ke laut. Bener ya pak? Iya gitu. Jadi itu yang masih kayaknya sampai sekarang itu. Kenangan lebaran terakhir sama papa apa tuh? Sungkeman. Cium kaki papa terakhir tuh di situ tuh. Oh gitu? Iya, peluk kaki, cium, pijitin. Aku tuh suka banget mijitin orang, mijitin papa, mijitin ibu, mijitin papa, mijitin Mbak Oki, Mbak Cindy, suami sampai sekarang tuh aku pijitin gitu. Jadi ada tuh vlog terakhir mijitin papa tuh kan, papa badannya agak gede kan, agak gemuk, jadi maksudnya kan agak, kalau bilang dia capek enggak pak, karena dalam hati nggak tahu umur orang sampai kapan, selagi kita masih bisa rawat ya kita rawat gitu. Dan itu kaki terakhir di situ. Dan memang terakhir papa ikut kamu ya sebenarnya. Iya benar banget. Tapi yang disesali ya itu kenapa waktu papa pulang ke Ramatullah kenapa aku nggak ada di situ. Itu yang bikin aku kayak, duh gagal banget nih jadi anak nih. Harusnya kalau emang aku paling dekat ya hari terakhir ada di situ dong, minimal yang nganterin lah ke rumah terakhirnya gitu. Jadi itu sampai sekarang yang bikin sedih banget. Oke, siap. Oke, thank you. Sekarang biar nggak sedih-sedih kita jawab cepat ya. Oke, aku nggak sedih tahu ini. Lagian kan aku bilang tadi di awal, setiap Allah ngambil pasti Allah ganti gitu. Jadi jangan pernah berlarut-larut pun, jangan pernah takut sama kematian karena kematian ya mau dihindari kayak apapun dia pasti akan datang gitu. Siap. Oke, apa tuh? Rea Ricis, Instagram atau YouTube? YouTube. Kenapa? Aduh, salah jawab. Enggak salah sih. Aku naik dari Instagram, kan selebgram kan awalnya. Iya, benar. Tapi YouTube, karena YouTube ada duitnya. Iya. Tapi Instagram tuh ada karena endorse doang. Kalau nggak ada endorse nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau YouTube kan kreativitas kamu tinggi, maka di situ diganjar kan. Ya kita hidup ya normal aja lah, kita kan makan butuh duit. Kalau orang bilang nggak butuh duit, bohong. Iya. Duit emang bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit, cuy. Iya benar. Cuy ya. Oke. Gitu. Dibilang gendutan atau dibilang alay? Dibilang alay deh. Aku takut banget gemuk om. Oh, gitu. Sekarang aku berat udah 52. Dari 45 ke 52. Sekarang hamil masih 6 bulan, itu aku udah yang makan dikit, makan banyak tapi yang kalorinya dikit gitu. Jadi udah nggak makan nasi putih, nggak makan yang minyak, gula, garam segala macam gitu. Nggak apa-apa, lepasin aja berdadanya sehat. Iya, tapi yang udah aku baca-baca gitu ternyata makan banyak tuh belum tentu adanya sehat. Jadi nutrisinya tuh harus diimbangin, makanya jangan kegendutan. Tapi yang penting mau gendut mau kurus semuanya sehat. Yang penting percaya diri. Amin. Iya bener, itu loh yang penting percaya diri. Akun YouTube hilang atau akun Instagram yang hilang? Jangan dua-duanya. Mendingan, aduh takut jadi doa mendingan Instagram deh. Instagram ya? Iya, kalau Instagram hilang masih bisa hidup dari YouTube. Kalau YouTube hilang mau hidup dari mana? Obvious sih dari bulanan suami. Iya. Oke, bagi-bagi duit 1 miliar ke subscriber atau bagi-bagi duit 1 miliar ke follower Instagram? Aduh. Dua-duanya sama-sama ini, sama sohib banget. Jadinya milih mana?
Instagram kali. Karena kan Instagram bisa DM. Oh, bisa DM. bagi lewat DM. Kalau YouTube bisa bagi lewat mana? Alhamdulillah ya Allah aman. Jadi di YouTube bisa minta uang sama aku lewat DM Instagram. Jadi ke Instagram aja. Aman. Ria Ricis, suami acting pelukan sama lawan main atau acting ciuman? Nggak ada yang bagus. Oh, tau gak sih sebelum dia ngambil sinetron, aku tuh ikut baca kontrak dan aku tuh ikut revisi kontrak. Aku tulis tidak boleh ada adegan berpegangan tangan, apalagi pelukan. Paling banter tatap-tatapan tuh masih boleh. Karena tuh dimulai dari pegangan, dimulai dari saling nyender, walaupun acting tuh takutnya tuh bisa berkelanjutannya nggak sih? Nggak tahu. Ya kan jaga-jaga kan lebih baik menjaga-jaga. Iya. Jadi ya. Sampai segitunya ya? Aku bisa kontrak gitu. Karena kan ya kita kan nggak ada yang tahu ya dunia entertain. Ya tahu sendirilah orang-orang. Saya nggak tahu loh. Saya masih SMP loh. Ya gitu, jadi nggak boleh ada. Tapi duitnya gede nih. Enggak, percuma kalau cari rezeki walaupun halal tapi menyakiti hati istri tuh nggak berkah. Rezeki suami itu ada karena atas izin doa dan izin istri, tentu dari Allah. Tapi kalau istri sakit hati, istri apa? Sedih banget. Tapi ya balik lagi sama suaminya sih, kalau suaminya mau ya kita bisa apa. Maaf ya kalau salah kata ya. Oke, suami sibuk kerja sampai nggak ada waktu atau suami diem aja di rumah? Ayo. Ya sibuk kerja deh. Kalau diem aja, dia nggak tahu perjuangan nanti cari duit kayak apa kerja. Tapi alhamdulillah selama ini suami aku walaupun kerja sampai pagi, tetap ada waktu buat aku. Kayak misalnya pagi-pagi nih, misalnya jam 8 berangkat syuting ke lokasi. Kita bangun dari subuh tuh untuk me time gitu. Entah itu yang suami aku suka diinjek-injek om. Suka diinjek-injek? Iya, maksudnya gimana? Pijit injek-injek. Oh, jadi dianya ini Rebahan tiduran. aku injekin. Kamu injekin. Nah, gitu. Diinjek-injek suka dipijitin. Kalau dipijitin kan mungkin tenaganya kurang, jadi suka diinjek-injek. Jadi me time itu kebanyakan pagi. Gitu, karena malam kan pulang syuting udah jam 2 jam 3 udah tinggal tepar. Jadi enak tuh ya kalau misalnya agak kesel sama suami tuh ya, ada alasan gitu ya. Enggak. Lu emang ya. Tapi aku udah janji sama diri aku sendiri, sekesal semarah apapun aku sama suami, seenggak pengen aku lihat dia, aku tetap harus rawat dia. Semarah apapun itu. Jadi walaupun dengan sambil kesel, untuk nyiapin sarapan, parutin keju. Canda. Oke, siap. Dipeluk suami atau dicium suami? Dipeluk. Kenapa? Lebih hangat. Lebih hangat. Terus kayak lebih ngerasa nyaman. Kalau cium kan kayak cuman sedetik 2 detik udah. Kalau peluk kayak lebih nyaman, lebih kayak aduh bersender enak banget gitu. Oke. Liburan ke luar negeri sendiri atau dalam negeri tapi sama suami? Dalam negeri sama suami dong. Aku jarang banget ke luar negeri. Oh, jarang ya. Karena aku suka mahal. Enggak. Karena aku nggak suka di perjalanan lama-lama. Di pesawat aku nggak suka. Kayak terakhir ke Paris itu aja sponsor. Kalau nggak sponsor aku nggak mau berangkat. Jadi mendingan dalam negeri tapi budaya dan segala macam tuh aku pelajari semuanya, laut segala macam. Jadi kayak keliling Indonesia tuh udah semua. Apalagi sama partner hidup sama suami itu udah klop banget. Sip. Ricis, satu deh pertanyaannya. Sebelum mau punya anak berapa? Kalau Allah mengizinkan pengennya 3, cuman sesuai rundingan suami katanya jaga 1 dulu. Jaga 1 dulu. 1 dulu, ntar kalau misalnya udah bener, udah bisa, udah segala macam, udah yakin nambah ayo. Gitu. Oke, alhamdulillah. Happy banget. Ada yang mau diucapin karena Lebaran? Silakan. Minal aidin wal faizin semuanya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, puasa kita yang kemarin, sebelum-sebelumnya, tahun depan juga, dan semoga kita dipertemukan di Ramadan berikutnya. Amin. Terima kasih Cis. Salam buat Rian ya. Siap, dan buat teman-teman thank you banget. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.